Halo saudara, balik lagi sama aku di nyiprat bos. Aduh, duh. Tekan di mang intro nih. Halo saudara, balik lagi sama aku di NGR ID. Oke lah, langsung aja sesuai judul ini, soalnya juga udah deket rumah. Takutnya ntar udah sampai rumah materinya belum selesai. Alah materi. Jadi pertama aku mau sedikit cerita. Saudaraku datang ke rumah, terus dia bilang, ini sih biar yang baru ya, bagus sih, cuman kok kayaknya nyusahin, ngerepotin kayak gitulah. Aduh, jembrek. Nyusahin apanya? Aku tanya gitu, terus dia bilang, lah ini nggak ada pegangan belakang, itu apa, behel belakang, hand grip, terus nggak ada kickstarternya, nggak ada standar tengahnya juga, terus juga motornya nungging banget, kok kayaknya nyusahin gitu loh. Terus dia nyobain nggak sampai 5 menit dia balik lagi, katanya, aduh ini motormu ini buat dinaikin sama buat perang, kok posisinya tiarap banget. Pokoknya serba nunduk, capek lah katanya, nggak enak di punggung, di pergelangan tangan ini katanya nggak enak. Nah jadi yang mau aku omongin sekarang adalah, apa bener sih motor sport firing itu nyusahin sama bikin capek? Oke, yang pertama masalah nyusahin, katanya ini yang bikin nyusahin ini nggak ada bel belakang. Jadinya kalau di parkiran emang ya repot juga kalau di parkiran yang posisinya parkirannya itu rame sama gimana ya, kan kadang kan dempet gitu, mepet, jadi ngeluarinnya juga susah kalau nggak ada ini apa, behel belakangnya. Jadi ya mau nggak mau harus maju mundur, atau bisa diangkat, tapi yang diangkat itu ini apa, footstep belakang, dan itu pun juga sakit kalau menurutku, karena emang footstepnya itu bukan didesain buat dipegang. Itu pertama begel, yang kedua nggak ada standar tengah. Ini juga sebenarnya nyusahin sih kalau pas parkir di tempat yang nggak rata gitu kan, biasanya pakai standar tengah. Nah kalau ini motor nggak ada standar tengahnya. Terus juga kalau pas, aduh buset nih jalannya. Bikin emosi nih di Bonagung. Aduh. Nggak ada standar tengahnya juga bikin susah kalau pas kita lagi nyuci. Jadi nggak bisa begitu bersih, bisa sih bersih, cuman harus bener-bener teliti, telaten, ya bisa dibilang repotin juga, nggak ada standar tengahnya. Kemudian nggak ada kickstarternya, ini juga ngerepotin kalau pas akinya soak. Nah secara nggak ada standar, secara nggak ada kickstarternya, pas posisi aki soak atau aki udah mati, ya kan nggak bisa di starter, nggak ada oper. Kan nggak bisa di starter, karena maksudnya nggak bisa di kickstarter karena emang nggak ada maksudnya di sini bener-bener nggak ada. Jadi bukan cuman besinya engkolnya itu nggak ada, porosnya yang nancepnya besinya engkolnya itu emang beneran nggak ada. Jadinya kalau aki tekor ya mau nggak mau harus didorong ala motor balap gitu, ya repot juga sih. Itu masalah ngerepotin. Kemudian capek, masalah riding posisi yang bikin capek. Jadi ini motor standarnya ini kan udah nunduk kalau buat aku loh ya. Kalau buat aku nih motor CBR 150 yang new ini kan kalau buat aku standarnya udah nunduk. Nah ini aku ganti stang yang lebih pendek lagi, ini lebih nunduk lagi. Jadinya lebih tiarap. Terus footstep juga udah aku ganti underbone, dimana kaki ditarik ke belakang sama ke atas. Nah kalau dikatain capek sih ya emang beneran capek kalau dipakai jarak jauh, atau yang paling parah itu kalau dipakai macet-macetan. Waduh udah macet, ngopling, ini posisi juga nunduk. Nyiksa pokoknya, emang beneran. Cuman kalau udah terbiasa sih ya biasa-biasa aja, palingan capeknya cuman ya kalau di macetan aja. Itu pun kalau aku sih capeknya cuman di telapak tangan sebelah kanan, lain-lainnya udah biasa sih kalau aku. Jadi kalau ditanya capek ya emang capek, apalagi kalau kalian itu awalnya pengguna motor naked beralih ke sport firing, dari yang awalnya posisinya tegak ke nunduk ini, beneran kaget. Soalnya dulu pernah pengalaman, aku dulu kan itu pengguna Honda Tiger Evo, Bang Tigor itu kan awalnya kan naked yang dimana
stangnya itu tinggi gitu, jadi posisinya itu tegak banget, enak lah pokoknya. Nah karena aku nggak keturutan waktu itu, nggak keturutan punya motor sport firing, akhirnya Tiger aku modif jadiin sport firing. Jadi udah aku beliin firing, terus stang jepit, belakang aku jadiin monoshock, aku tinggiin. Begitu jadi nyoba itu beneran kaget, soalnya emang posisinya itu bener-bener berubah 180 derajat. Yang awalnya tegak jadi nunduk. Itu beneran kaget, sakit semua badan. Padahal baru jalan 5 menit gitu udah kerasa capeknya. Dapat 2-3 hari aku mulai mikir apa aku balikin standar lagi. Cuman ya kok gimana gitu, udah dibeliin ini itu masa dibalikin standar lagi. Alah ya udahlah, dijalanin aja. Nah ternyata 2-3 minggu berikutnya udah biasa, nggak begitu capek. Ya capeknya kalau pas macet-macetan aja. Nah jadi kesimpulannya apa, bener sih motor sport firing itu yang pertama merepotkan. Ya jujur aja ya ngerepotin. Cuman merepotkannya itu bisa disiasati dengan beberapa cara. Yang pertama nggak ada bekel belakang, dimana kalau pas parkir gitu contohnya susah geser motor. Nah itu bisa kita siasati dengan cara ya kalau kita pas parkir nyari tempat yang sekiranya keluarnya gampang, jadi nggak sampai kesulitan kita keluarinya atau nggak sampai angkat-angkat motor. Kayak aku biasanya di kampus itu kalau parkir pasti dekat pintu keluar, jadi nggak usah angkat-angkat motor, langsung geser apa maju mundurin dikit langsung bisa keluar. Itu buat nyiasatin yang nggak ada behel belakangnya. Yang kedua, nggak ada standar tengahnya. Kalau masalah nggak ada standar tengahnya, terus yang kesulitan nyuci, ya kan motor Fair ini kan ada yang namanya pedok. Nah itu kan bisa dipakai, tapi ya cuman buat di rumah aja. Kalau ke tempat cucian motor umum ya tolong, masa ya kalian mau bawa pedok sendiri. Cuman nggak masalah sih kalau emang deket gitu rumahnya. Aduh. Kemudian nggak ada kickstarternya. Nah ini kita harus mau nggak mau rajin-rajin ngecek tegangan aki. Jadi kalau seandainya tegangan akinya udah rendah, oh iya tegangan aki ini kita bisa masang yang namanya voltmeter. Nah voltmeter itu pun sekarang udah banyak di onlinean, mulai dari yang 20.000 sampai yang ratusan ribu itu ada voltmeter. Jadi itu buat mantau tegangan aki. Jadi sekiranya tegangan akinya udah turun, itu langsung distrumin. Jadi nggak sampai kita motor kita itu akinya sampai sowak, itu nggak sampai sowak, harus kita strum. Nah itu buat ya kalau nggak ada kickstarternya. Nah jadi buat yang mereka yang udah punya motor sport firing dan mereka ngeluh kalau radi posisinya terlalu nunduk lah, terlalu nungging lah, capek lah, gini, mau aku pendekin lah belakangnya biar gak terlalu nungging, terus stangnya aku mau ganti yang lebih tinggi pakai stang baplang. Nah kalau ada mereka yang ngeluh kayak gitu, ya mohon maaf, aku bilangnya mereka mungkin salah beli motor. Harusnya beli motor naked, bukannya yang sport firing. Cuman kalau mereka mau modif kayak itu ya sah-sah aja sih, motor-motor mereka, hak mereka, terserah mau modif apa aja, asal nggak ngerugiin sama orang lain. Jadi buat kalian yang mau beli motor sport firing itu mending pikir-pikir dulu aja. Karena jujur aja deh, sport firing ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. ya karena nungging tadi nggak ada standar tengahnya, terus nggak ada kickstarternya. Jadi pokoknya harus benar-benar dipikirin secara matang deh. Jangan sampai kalian udah beli terus kecewa belakangan. Ya iyalah, kecewa pasti belakang. Jadi kalau bisa dibikin mateng-mateng, ntar gimananya kalau beli sport firing, jangan cuma karena kesemsem sama tampilannya terus kalian beli dan akhirnya udah beli kecewa, entah karena kecapek lah atau ngerepotin lah atau apalah. Ya janganlah, sayang baru beli masa dijual lagi. Oke lah, mungkin sekian dulu aja buat vlog kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan kalau ada ditanya langsung aja komen di bawah. Silakan kalau ada kritik dan saran, dan terima kasih buat yang udah karena bisa memotivasiku buat bikin video yang lebih bagus, lebih baik dan lebih banyak lagi. Oke, NG Ready. Dadah.